Keesokan harinya, tepatnya di tengah malam, sekitar 1 malam, kami memutuskan untuk kembali ke lembah tempat kami kemarin uji nyali. Karena pilingku berkata bahwa pusaka itu menancap di area ladang di lembah tersebut. Dan benar saja, saat itu kami menemukan lokasi pusaka itu. Tetapi pusaka itu tidak menancap, melainkan terkubur di dalam tanah. Kami mencoba menggalinya, karena pada waktu itu kami tidak ada persiapan membawa alat gali. Akhirnya kami menggunakan kayu ranting pohon untuk menggali. Tiba-tiba saja, ketika aku tidak sengaja melihat ke utara, untuk pertama kalinya aku melihat sosok hitam besar, berbulu di sekujur tubuhnya, matanya merah menyala, taringnya panjang sedada, kukunya panjang dan runcing. Sosok itu baru saja keluar dari rimbunan pohon bambu. Sosok itu melihat ke arahku. Aku benar-benar merasa gemetar saat itu, karena pertama kalinya aku melihat makhluk semacam itu. Aku dan ketiga temanku masih menggali, namun ternyata pusaka itu tak semudah yang aku bayangkan untuk mengambilnya. Karena setiap sudah melihat wujudnya, tiba-tiba pusaka itu akan menghilang dan berpindah tempat seolah sedang mengusili kami semua. Belum sempat aku mendapatkan pusaka itu, ternyata di jalan raya di atas lembah ada beberapa warga yang mengepung kami. Warga mengira kami adalah maling buah melon. Kami pun berlari ke arah sungai dan menyeberang masuk ke pemukiman warga yang tersembunyi. Akhirnya, setelah dirasa keadaan sudah aman, kami kembali ke lembah dan mencari pusaka itu. Namun karena waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi, akhirnya aku hanya berbicara dalam hatiku. Kalau kamu memang minta ikut aku, ya sudahlah, nggak apa-apa, ikut saja. Tapi nggak usah minta yang macem-macem. Tapi kalau nggak pengen ikut, ya sudah, pergi, jangan datang ke mimpiku, di dalam batinku. Akhirnya kami semua memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Baru saja aku sampai di rumah dan masuk ke kamarku, tiba-tiba grok, suara benda jatuh sangat keras sampai membangunkan kedua orang tuaku. Suaranya seperti benda jatuh dari ketinggian, seperti berasal dari ruang tamu. Aku mengecek ke ruang tamu, tetap nihil. Tidak ada apa-apa di sana. Akhirnya aku tidur. Saat terbangun di pagi harinya, pusaka itu sudah ada di atas meja belajarku. Pusaka ini jangan dibayangkan berbentuk nyata. Pusaka ini semacam gaib dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Pusaka tersebut berbentuk pedang, panjangnya sekitar 1 meter. Pegangan pedangnya terbuat dari emas. Terdapat banyak batu mulia yang tertanam di pegangan emas tersebut. Sarung pedangnya pun terbuat dari emas yang di atasnya terdapat 3 batu permata.
Mata pedangnya tersendiri berwarna putih bening mengkilat, dan di tengah mata pedangnya tertulis lapad La ilaha illallah. Aku benar-benar terkejut karena ternyata pedang itu memilih untuk ikut denganku. Pedang itu jika berubah wujud, dia merupakan seekor naga emas. Pernah pada suatu malam aku diajak berkeliling kotaku. Aku naik di kepalanya, aku berpegang di kedua tanduknya. Diameter naganya berkisar 5 meter. Panjangnya sekitar 100 meter. Aku benar-benar terbang mengelilingi kotaku, memperhatikan kotaku dari ketinggian. Dari situlah awal mula aku peka terhadap hal-hal semacam itu, dan kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Tetapi lama-kelamaan aku sudah terbiasa dengan bakat yang aku miliki. Suatu hari, aku dan 4 kawanku pergi ke pantai di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Tujuan kami ke sana adalah untuk membuang semua benda, energi, aura yang menempel di badan Mito. Mito kawanku itu diibaratkan seperti magnet. Setiap kali kami pergi ke daerah yang ternyata wingit atau angker, pasti selalu saja ada benda atau energi yang menempel di badan Mito. Efeknya, Mito sering sakit-sakitan. Akhirnya kami memutuskan untuk membuang di pantai Pacitan. Setelah Mito selesai melakukan pembuangan energi negatif yang ada di tubuhnya, kami pun bermain-main di pantai. Tiba-tiba kami melihat pasukan berkuda yang datang di tengah pantai. Di bagian tengah, di depan sendiri, kami pertama kali melihat seorang perempuan yang pakaiannya terlihat seperti ratu. Tetapi kami tidak mampu melihat raut wajahnya. Yang terlihat hanyalah cahaya putih yang menutupi wajahnya. Kami hanya mampu melihat tubuhnya saja. Hai Tok, teman-teman, kita mau dikasih pusaka sama Kanjeng Ratu. Kalian mau nggak? Tanya Oji kepada kami semua. Emangnya apa? Tanyaku penasaran. Ya adalah, jawab Oji. Ya sudah, nggak apa-apa sih, jawabku dan Mito bersama-sama. Tak lama setelah itu, aku mendapatkan pusaka dari seorang perempuan yang muncul di tengah lautan bersama pasukan kudanya. Yang menurut Oji, dia adalah Kanjeng Ratu Kidul. Aku mendapatkan sebuah keris Nogososro lekuk 7. Di tengah mata kerisnya berwarna merah, sisanya berwarna emas. Keris tersebut juga berwujud naga. Kepala naganya ada di ujung kerisnya. Kemudian mata kerisnya merupakan badan dan ekornya. Kira-kira seperti ini gambarnya. Masing-masing dari kami berlima diberi pusaka oleh Kanjeng Ratu Kidul. Alasannya entah apa, mengapa kami yang dipilih. Tapi ternyata setelah banyak bertanya dan menelusuri jejak kakek buyut kami dulunya, kami berlima masih keturunan dari kerajaan berjaya di masa dulu. Untuk aku sendiri,
aku masih memiliki darah keturunan kerajaan Pajajaran. Ceritanya sangat panjang mengenai garis keturunan tersebut. Mungkin bisa, ya intinya, sedangkan 4 kawanku pun masih ada darah keturunan dari Majapahit, yang mana kerajaan-kerajaan tersebut merupakan sekutu dari kerajaan Laut Selatan. Maka dari itu, Kanjeng Ratu Kidul memilih kami untuk diberi amanah sebuah pusaka. Pusaka Keris Nogososro, pemberian dari Kanjeng Ratu Kidul, memiliki perwujudan seekor naga yang memiliki elemen api. Sedangkan keempat temanku juga mendapatkan pusaka keris hanya dengan bentuk dan elemen yang berbeda. Oji sendiri mendapatkan naga elemen air. Sepulang dari pantai Pacitan, berbulan-bulan setelahnya, tiba-tiba kami berlima mendapatkan sebuah undangan dari Kerajaan Laut Selatan. Undangan tersebut ditujukan kepada kami yang diutus langsung oleh Kanjeng Ratu Kidul, meminta kami agar datang ke kerajaan atau istananya. Kemudian kami memutuskan untuk pergi ke pantai Parangkusumo dan masuk ke kerajaan melalui gerbang utama. Jadi pintu masuk menuju kerajaan Laut Selatan sebenarnya ada di sepanjang pantai di pesisir selatan Pulau Jawa. Hanya saja gerbang utamanya kerajaan ini ada di sepanjang pantai Parangtritis sampai ke pantai Parangkusumo. Gerbang utama membentang selebar itu, sedangkan gerbang-gerbang lain yang ada di pantai lain selain Parangtritis dan Parangkusumo merupakan gerbang-gerbang kecil dan alternatif. Namun sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak setiap orang mampu melihat gerbang utama secara utuh, tergantung kemampuan yang dimiliki. Terkadang ada orang yang hanya mampu melihat gerbang kecil di bagian timur pantai Parangtritis atau di bagian pojok barat saja. Semua sangat subjektif karena dunia gaib memang sangat berbeda dengan dunia nyata. Dunia mereka memiliki sifat sangat kondisional dan tidak memiliki rupa yang tetap, selalu berubah-ubah sesuai kebutuhan. Dan jangan dibayangkan bahwa kerajaan Laut Selatan berbentuk seperti keraton pada umumnya yang memiliki gedung dengan tembok keliling yang megah. Karena kerajaan tersebut berwujud suatu dimensi di alam gaib. Sesampainya di pantai Parangkusumo, aku dan keempat kawanku langsung masuk melalui pintu gerbang utama. Gerbangnya sangat besar dan lebar. Di kanan kiri gerbang dijaga oleh seekor naga yang sangat besar. Naga tersebut memiliki diameter 1 kilometer dan panjang mencapai sekitar 5-7 km. Terbayangkan bagaimana besarnya. Naga tersebut berwarna merah dengan 2 tanduk pendek di kepalanya. Naganya tidak mirip dengan naga yang biasa dipertunjukkan saat perayaan Imlek.